Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 182200070, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Perusahaan yang telah dipresentasikan oleh kelompok 7, yakni tentang perusahaan kelompok. Namun, sebelum jauh beranjak pada pembahasan, maka saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang makna ataupun definisi dari perusahaan kelompok itu sendiri. Perusahaan kelompok atau bisa juga disebut group company itu merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang mana secara yuridis dapat berdiri sendiri. Akan tetapi apabila kita meninjau dari aspek ekonomi ataupun dari bidang ekonomi, merupakan suatu kesatuan yang tunduk pada perusahaan induk. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya proses merger, consolidation, dan acquisition. Hal tersebut sudah tercantum di dalam pasal 102 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, atau dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tercantum di dalam pasal 112 sampai dengan pasal 134 dan joint venture serta pendirian perusahaan baru. Maka pada prinsipnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu grup tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya dalam hal hak dan kewajiban yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Mereka tidak dapat ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu perusahaan di dalam kelompok dengan pihak ketiga tersebut. Nah, jadi mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian dengannya itu adalah anggota pada satu kelompok perusahaan. Sedangkan apabila kita meninjau dari aspek yang yuridis, dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, anak perusahaan itu adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseorangan lainnya yang terjadi karena satu, lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan. Dua, lebih dari 50% sahamnya itu dimiliki induk sahamnya itu yang kedua itu lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya. Sedangkan yang ketiga, kontrol atas jalannya perseroan, pengangkutan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan. Sedangkan keuntungan mempunyai satu perusahaan induk dalam suatu kelompok usaha adalah yang pertama itu kemandirian risiko. Yang kedua, ada hak pengawasan yang lebih besar. 3, pengontrolan yang lebih mudah dan efektif. 4, operasional yang lebih efisien. Dan yang terakhir itu kemudahan sumber modal. Sedangkan induk perusahaan itu memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Jadi, induk perusahaan itu memiliki wewenang yang sangat besar dan tinggi sehingga dapat memimpin dan mengendalikan anak-anak perusahaan yang terdapat di dalamnya. Begitu. Akan tetapi pimpinan sentral ini memberikan sebuah gambaran ataupun menggambarkan suatu kemungkinan untuk melaksanakan hak ataupun pengaruh yang bersifat
menentukan. Jadi adanya induk perusahaan di sini pengaruhnya sangat besar terhadap induk-induk yang ada di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena itu yang hanya saya sampaikan. Jika ada salah baik tutur kata maupun perkataan maupun sikap, saya mohon maaf, karena setiap lisan tidak pernah diliputi oleh kesempurnaan. Sejatinya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.